Amerika tiba-tiba minta izin lewat di langit Indonesia. Ada apa sebenarnya? Isunya, Amerika Serikat ingin menggunakan ruang udara Indonesia untuk jalur pesawat militernya. Pakar militer Koni Rahagundini Bakri menyoroti laporan soal wilayah udara Indonesia akan bebas diakses oleh Amerika Serikat. Guys, ini sedang heboh ya terkait status wilayah udara kita yang saat ini diisukan teman-teman akan digunakan secara bebas oleh Amerika. Banyak sekali kan para konten kreator yang menyuarakan hal ini, penolakannya kalau misalnya ya ini Amerika teman-teman bisa menguasai salah satu kedaulatan negara kita, yaitu wilayah udara Indonesia. Banyak juga orang yang menyebut bahwa ya gunakan sajalah, kan itu kita diuntungkan, kan ya ini bla 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 lah. Nah, orang-orang yang seperti itu harus ditanya juga, kenapa Anda bisa mengatakan seperti itu? Padahal nenek moyang kita mempertaruhkan nyawa, teman-teman, ya, jiwa, raga, hartanya untuk bisa mengusir para penjajah yang selama ratusan tahun, teman-teman, menguasai laut, udara, dan juga darat Indonesia. Nah, kenapa setelah kita merdeka, ya, kita malah membiarkan Amerika, negara yang ini saya berani bilang ya, Amerika itu negara kolonial yang masih ada. Coba deh lihat Venezuela, coba sekarang lihat Iran. Dulu sempat juga menginvasi Vietnam, Irak, teman-teman, ya, Afghanistan. Jadi ya kalau misalnya mau dijebut, Indonesia itu dalam undang-undang dasarnya kan menghapuskan segala bentuk penjajahan. Tapi ya Amerika masih melakukan hal itu. Jadi secara tidak langsung undang-undang menyebutkan bahwa Indonesia dan juga Amerika itu adalah musuh. Itu amanat undang-undang, teman-teman. Cuman ya memang praktek di lapangan kita tidak bisa sepragmatis seperti itu. Kita harus ya tarik ulur lah. Tapi tidak boleh juga mengulurkan sampai kebablasan kita yang ketarik. Kita harus punya pondasi yang kuat. Nah, ini kita mau lihat dulu, benar nggak sih itu wilayah Indonesia akan segera dikuasai oleh Amerika? Nah, dalam artian dikuasai itu teman-teman ya, bukan bikin pangkalan militer di atas langit, bukan. Tapi ini Amerika bisa lewat wilayah Indonesia tanpa ya izin, bisa enak-enak jidat gitu. Kalau biasanya kalau mau lewat wilayah suatu negara harus konfirmasi dulu, harus izin dulu. Sebelum dapat izin belum boleh masuk. Dan kalau misalnya masuk tanpa izin bisa ditembak jatuh. Nah, kalau misalnya sudah ini teman-teman ya diizinkan, maka ini Amerika bisa langsung lewat, cuman kasih konfirmasi bahwa saya mau lewat. Diizinkan tidak diizinkan ya masa bodoh. Kita simak dulu deh teman-teman biar nggak penasaran. Betul tidak sih Indonesia akan segera kehilangan kedaulatan udaranya? Kita simak informasi selengkapnya. Amerika tiba-tiba minta izin lewat di langit Indonesia. Ada apa sebenarnya? Isunya, Amerika Serikat ingin menggunakan ruang udara Indonesia untuk jalur pesawat militernya. Bukan sekedar lewat biasa, tapi ini menyangkut wilayah kedaulatan. Kenapa Indonesia jadi penting? Karena posisinya ada di jalur strategis dunia. Lewat sini bisa mempersingkat rute militer, hemat waktu, dan lebih efisien. Tapi pertanyaannya, apakah Indonesia akan mengizinkan? Karena ini bukan cuma soal lewat, tapi soal keamanan dan politik global. Kalau diizinkan, dampaknya bisa besar. Kalau ditolak, resikonya juga nggak kecil. Menurut kamu, Indonesia harus izinkan atau tolak? Tulis di komentar. Pakar militer Koni Rahagundini Bakri menyoroti laporan soal wilayah udara Indonesia akan bebas diakses oleh Amerika Serikat. Melalui akun Instagramnya @KoniRahagundiniBakri pada Selasa 14 April 2026, Koni menyebut bahwa langkah ini bisa membahayakan. Pasalnya, selama ini Indonesia dikenal sebagai negara netral. Dengan memberikan blanket overflight, maka akan mengubah Indonesia menjadi arena tidak langsung konflik-konflik besar.
Ia pun menyarankan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melakukan penundaan. Koni juga mendesak adanya negosiasi ulang dengan posisi tegas untuk menjaga kedaulatan penuh wilayah udara Indonesia. Sementara itu, Kementerian Pertahanan menegaskan perjanjian tersebut baru tahap pembahasan awal. Hal ini disampaikan oleh Karo Humas dan Infohan Kemenhan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait. Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan perjanjian tersebut belum bersifat final. Ia menyebut dokumen ini bukan merupakan perjanjian final dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga dokumen itu belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Indonesia. Di satu sisi, Riko menegaskan pemerintah berkomitmen dalam setiap kerjasama dengan negara lain, di antaranya untuk mengutamakan kepentingan nasional, khususnya dalam menjaga kedaulatan NKRI. Kemenhan mengimbau masyarakat bersikap cermat dan proporsional menyikapi informasi yang Sebuah dokumen pertahanan rahasia Amerika Serikat mengungkap rencana untuk memperoleh akses penerbangan militer tanpa batas melalui wilayah udara Indonesia. Dokumen tersebut pertama kali diungkap oleh media The Sunday Guardian. Isi dokumen menyebut rencana itu menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan operasi militer Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Rencana tersebut disebut muncul setelah pertemuan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington pada Februari 2026. Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut menyetujui proposal pemberian izin lintas udara menyeluruh bagi pesawat militer Amerika Serikat. Dokumen tersebut kemudian dikirim Departemen Perang Amerika Serikat kepada Kementerian Pertahanan Indonesia pada 26 Februari. Pengiriman dokumen itu disebut sebagai langkah lanjutan untuk merealisasikan kesepakatan kedua negara. Skema yang diusulkan mengubah mekanisme izin penerbangan militer menjadi berbasis pemberitahuan. Artinya, pesawat militer Amerika Serikat cukup memberikan notifikasi tanpa perlu meminta persetujuan setiap kali melintas. Dokumen bertajuk Operationalizing US Overflight itu menjelaskan berbagai keperluan penerbangan militer yang diusulkan. Penggunaan lintas udara tersebut mencakup operasi darurat, respons krisis, hingga latihan militer. Benarkah kedaulatan udara Indonesia diserahkan ke Amerika Serikat? Dan apa risiko yang mengikutinya? Isu ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satu pembahasan mengenai kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat diduga bocor ke publik. Bahasan itu ialah tentang Blanket Overflight Access yang berarti pesawat militer Amerika Serikat bisa bebas melintas di ruang udara Indonesia. Kabar tersebut meluas bertepatan dengan kunjungan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ke Amerika Serikat. Lalu, apa artinya jika Indonesia memberi Blanket Overflight Access ke Amerika Serikat? Untuk menjawab itu, kita telusuri dulu awal mula konsep ini. Konsep Blanket Access pertama kali muncul dalam konteks kebijakan kontra terorisme Amerika Serikat pasca 11 September yang diinisiasi Presiden Amerika kala itu George W. Bush. Salah satu poinnya yakni akses pesawat militer Amerika Serikat di ruang udara negara bersangkutan. Saat itu tercatat ada 28 negara yang sepakat menerapkan Blanket Access. Tidak ada data yang menyebut berapa negara yang bertahan dengan klausul itu hingga sekarang. Dalam praktiknya, berkaca dari pengalaman Spanyol, Blanket Overflight kurang lebih berlaku seperti ini. Pesawat militer Amerika Serikat dapat masuk atau keluar wilayah udara dengan patuh terhadap aturan terbang negara bersangkutan. Pesawat ini juga dapat menggunakan pangkalan udara yang sudah dipilih. Tidak semua negara menerima, ada yang menolak. Austria misalnya tidak mengizinkan wilayah udaranya dimasuki pesawat militer Amerika Serikat. Konteksnya, Austria tidak ingin dianggap memihak Amerika Serikat dalam perang melawan Iran. Dalam dokumen hasil kunjungan Indonesia ke Amerika Serikat tidak disebutkan spesifik tentang Blanket Overflight. Kesepakatan yang terjalin akan fokus pada 3 aspek, yakni pengembangan kapasitas militer, pelatihan serta pendidikan, hingga peningkatan kesiapan operasional.
Tapi ada juga yang beranggapan bahwa sebenarnya walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam pointers kerjasama kemarin, tapi sebenarnya isu ini dibahas juga atau sudah masuk dalam misalnya di pilar ketiga di mana di situ disebut ada operational cooperation. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait, menyebut proposal blanket overflight belum final dan tidak mengikat. Tak lama setelahnya, dia menegaskan blanket overflight tidak ada dalam poin kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mawangkang menambahkan wacana blanket overflight tidak berlaku dan masih dikaji secara intensif. Dia mengungkapkan blanket overflight merupakan usulan dari Amerika Serikat. Tentang mengapa Amerika Serikat meminta kesepakatan udara itu belum terkonfirmasi hingga sekarang. Tapi risiko mengintai di balik rencana tersebut. Kehadiran militer Amerika Serikat di ruang udara Indonesia berpeluang menciptakan ketegangan di kawasan. Yang terlihat adalah dengan Cina. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa jika kita memberikan blanket overflight ke Amerika Serikat atau key security players lainnya di kawasan seperti Tiongkok, maka akan semakin tinggi resiko terseret atau terdampaknya Indonesia jika ada konflik bersenjata di kawasan Indo-Pasifik, khususnya jika terjadi di Selat Taiwan ataupun Laut Cina Selatan. Di sini dikhawatirkan Indonesia akan dilihat sebagai enabler terhadap salah satu pihak atau bahkan lebih dari satu pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Ya teman-teman, sudah kita simak ya informasinya. Jadi ya sampai saat ini ya Indonesia tidak pernah ada izin untuk Amerika untuk bisa menguasai wilayah udara kita. Jadi itu masih sebatas isu teman-teman ya, soal Amerika akan bisa melewati wilayah kita tanpa izin, masih isu. Tapi ya mudah-mudahan setelah muncul penolakan seperti ini, pemerintah kita ya tidak melakukan hal yang aneh-aneh juga. Pak Prabowo tidak membiarkan para pembantu-pembantunya, para menteri-menterinya yang melakukan halnya seenak jidatnya lah. Tetap harus ada kontrol dari Pak Prabowo biar ya kedaulatan kita masih tetap terjaga lah. Nah, kan kalau misalnya sudah mulai udara, nanti laut, nanti darat, wah itu sudah bahaya, teman-teman. Kedaulatan Indonesia tidak dijual, mau berapapun harganya tidak dijual. Ya mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video informasi dari kajian online. Kita bakal terus upload ya teman-teman video menarik lainnya. Kan itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.